Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang aku sayangin, teman-teman pecinta anggrek yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Today, this afternoon I'm gonna talk about the Soligin pandurata. Ini adalah anggrek jenis Soligin atau ada yang nyebutnya kolegin, ada yang juga ada yang juga ngawur ngomongnya kolagen ya guys. Mudah-mudahan kita bisa menyebutkannya dengan benar. Setahu saya itu Soligin atau kolegin, oke lah gitu ya. So this is endemic of the central of Kalimantan or Borneo Island. Jadi dia berasal dari Kalimantan Tengah, bisa dibilang sebagai maskotnya ya. And I really love this one. Saya senang banget dengan spesies yang satu ini guys. And actually I got it from our master of orchid. Jadi tadi saya dapatnya dari seorang master pecinta anggrek Indonesia, yaitu Ibu Masna Hasim. Jadi kalau teman-teman pernah membeli buku beliau mengenai anggrek spesies yang berbunga di Indonesia atau tepatnya di kebun beliau yang ada di Sukabumi, maka beliau adalah salah satu masternya yang sudah menguasai memelihara berbagai jenis spesies ya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. And I just told my friend here that I just got this species from our maestro of orchid, which is Madam Masna Hasim. She is an author of one orchid book. Jadi beliau pernah menulis buku juga tentang anggrek spesies. Kalau nggak salah 1000 anggrek spesies gitu ya yang bisa berbunga di Indonesia. Nanti kapan-kapan kita bedah buku beliau yuk. Mohon izin ya Bu Masna. Alright, so what I love from the maestro is usually they are very humble. Jadi yang saya suka dari master-master di bidangnya, misalnya salah satunya adalah dengan Ibu Masna Hasim tadi, beliau itu sangat rendah hati, kemudian juga benar-benar tidak pelit ilmu, mau berbagi pengalaman ini itu ya guys. Dan juga ketika beliau tahu bahwa saya mengkoleksi anggrek, kemudian juga mengain silang, maka ketika saya membeli anggrek koleksi beliau itu diberi harga spesial. Benar-benar apa ya, yang tidak ternilai itu adalah ilmu yang saya dapatkan dari beliau tadi. Terima kasih banyak Bu Masna, semoga sehat selalu. Okay, let's get back to this Soligin pandurata. Usually we call it as black orchid. Jadi kadang-kadang ada banyak scam di internet atau di dunia maya yang menyatakan bahwa ini adalah anggrek hitam dari Papua. But I think that it's not true because actually this is coming from the Kalimantan Island. I'm not quite sure if there is the origin from Papua. Jadi saya nggak yakin apakah benar memang ada anggrek ini yang berasal dari Papua. Karena kemarin saya post atau komen di salah satu grup yang ada di WhatsApp. Beliau protes kalau anggrek ini endemik dari Kalimantan yang nggak ada sama sekali dari Papua. Jadi mohon informasi dari para pakar apakah benar anggrek ini ada yang dari Papua atau enggak. And also when I read on the IOSP that it is said that this is not from Papua but mainly from the Kalimantan or Borneo Island, and also some from Sumatera. Itu yang kalau dari IOSP ya, ada dari Sumatera juga. Alright, and what I love from the orchid here is because it has a light green color, karena dia memiliki warna yang hijau muda atau hijau pupus atau hijau pudar ya. And also the size of the flower is quite big. Bunganya besar seperti Cattleya bisa dibilang ya. It looks like the size of the Cattleya. And the most exotic one is from the lid. Jadi yang paling eksotis itu membuat eksotis adalah lidahnya ataupun labellum yang kehitaman. Kalau mau dideskripsikan, lidahnya berbentuk seperti apa? Kurang lebih seperti biola. Bener nggak nih teman-teman? I think this is similar like a violin. I mean from the lip here, it's have a violin shape, bentuk seperti biola. And also this exotic black color on the like a black vein. Jadi ada semacam gurat-gurat berwarna hitam yang membuatnya eksotis banget. And when I touch it, this is not smooth, it's kind of rough. Kalau saya sentuh dia seperti kasar-kasar gimana gitu guys, kayak megang karpet atau kayak megang apa ya, saya mau bilang daging babat.
bikin malu aja. Tapi ya kurang lebih seperti itu guys, jadi ada brontol-brontol kayak babat gitu loh. And also it has a very unique smell, very fragrance, I cannot describe. Ada aroma, apa ya, mau saya bilang aroma mistis, nanti takut semua. Jadi ada aroma yang seger banget sebenarnya, aromanya wangi, bisa dibilang mirip-mirip kayu manis gitu. I think it's kind of similar with cinnamon, but this is very fresh and very smell very nice. Sorry, I cannot describe furthermore ya, but if you are curious, it's almost similar with the cinnamon. Jadi kalau teman-teman penasaran baunya kayak gimana, ya kurang lebih kayak baunya itu tadi saya bilang ya, kayu manis. Alright, let's see the plant. Kita lanjut ke pohonnya guys. Jadi ini pohonnya mirip-mirip dari pohon yang ada, tanaman yang ada di Amerika Selatan sana. It looks like the plant from the south of America, look like a Stanhopea or Coryanthes. Jadi mirip dengan jenis-jenis Stanhopea maupun Coryanthes maupun jenis apa Oncidium gitu ya. Dimana bulbnya itu tipis, it has a thin bulb but quite big here. Jadi ada juga bulb ataupun batang yang kecil ya. And you can see that this is, I plant it using this clay pot. Saya tanamnya pakai pot keramik seperti ini. Bisa juga dengan cara ditempel ya. You can also try to mounting it like this one here. I have the sample of the, if we plant it by mounting it into this wood, branch of wood, because I think this is apa ya, dia seperti mendaki gitu guys. If we plant it by mounting it like this, it will be climbing up. Jadi kalau ditanam dengan cara ditempel, maka dia akan merambat ke atas ya. But I'll put it again. Saya taruh dulu guys. Tapi kalau kita tanamnya itu di pot, maka dia bisa merambat ke samping ya. You can see that it will grow from the side. Bisa ke depan, ke samping, ke belakang gitu ya. Oke, apalagi guys yang mau disebutkan? Also the leaf here is kind of thick. Daunnya juga lumayan tebal ya, tidak seperti daun Catasetum yang lembut atau tipis. Yang ini lebih tebal daunnya. Kemudian juga daunnya panjang. It's kind of have a long leaf here, perhaps sekitar berapa? 40 cm ya, sekitar 40 cm ini guys. Lebarnya kurang lebih bisa 10 cm. Dan ditanamnya ini pakai pot keramik tadi atau pot tanah liat dengan media arang aja. Kalau saya baca di beberapa situs yang ada di internet, maka dibilang ya kalau bisa pakai serbuk gergaji, bisa pakai sekam dan lain-lain. Tapi untuk teman-teman yang ada di kota-kota mungkin akan susah menemukan bahan ataupun media tersebut, bisa tanam aja dengan cara ditempel maupun di dalam pot dengan media arang aja ya. So I think that you can use a charcoal as a media, or also by mounting it on the wood slab or front slab. Alright, so gimana nih menurut teman-teman? Suka nggak dengan anggrek ini? I really love it because this is very exotic for me. Menurut saya ini eksotis banget ya, dari segi penampakan bunga maupun juga dari aromanya tadi. Ya Allah, Masya Allah, senang banget guys. Semoga teman-teman udah pada punya anggrek ini ya, karena ini memang walaupun bisa dibilang anggrek kampung, tapi saya bangga banget dengan spesies yang satu ini ya. I'm very proud with this one. Alright, so this is it once again, Solejin Pandurata. Thanks for watching, bye bye.